Bahagia itu rasa, bukan rasio. Kebahagiaan itu bukan soal bagaimana kita mendefinisikan, menulis teori, atau merenungkan dalam-dalam seperti kita sedang meramu resep kue yang rumit. Kebahagiaan bukan seperti persamaan dalam matematika yang harus dicari dengan hitungan pasti. Itu seperti mencoba menangkap bayangan di dinding yang bergetar karena angin. Semakin kita pegang, semakin jauh ia lari. Bahagia itu rasa, bukan rasio. Mari kita bayangkan kebahagiaan seperti embun pagi yang menetes perlahan pada daun. Tidak bisa dipaksakan, tetapi ia hadir dengan sendirinya pada saat yang tepat, saat kita berhenti mengejar dan mulai menyadari keindahan di sekitar kita. Bahagia itu ada di sekitar kita, tanpa syarat. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicapai. Ia bukan sesuatu yang harus kita miliki seperti mobil mewah, rumah megah, atau status sosial yang tinggi. Kebahagiaan adalah apa yang kita rasakan di sini sekarang, tanpa perlu menunggu kondisi sempurna. Lihatlah langit pagi yang cerah. Mungkin tidak ada yang lebih membahagiakan selain memandang birunya langit tanpa harus membayar apapun. Lihatlah udara yang kita hirup, gratis, tapi begitu bernilai. Apakah kita pernah berpikir bahwa karunia ini adalah kebahagiaan yang sempurna? Kebahagiaan itu hadir dalam hal-hal yang sederhana yang sering kita abaikan. Coba renungkan. Apakah kita pernah merasa bahagia hanya karena bisa berjalan dengan kaki sendiri? Mungkin kita belum cukup bersyukur atas indera penglihatan yang masih bekerja dengan sempurna, bisa menikmati warna-warni kehidupan, atau bisa mendengar nyanyian burung di pagi hari. Sudahkah kita merasa cukup bahagia dengan suara alam yang menghantarkan kita ke dunia yang penuh keajaiban? Atau apakah kita terlalu sibuk merancang kebahagiaan dengan patokan materi, seperti memiliki uang yang tak terbatas, atau menjadi orang yang terkenal, atau orang yang berkuasa? Tidak ada salahnya memiliki hal-hal itu, tetapi jangan biarkan mereka menjadi tolok ukur kebahagiaan kita. Sebab kebahagiaan datang tanpa harus kita jadi siapa-siapa atau memiliki apa-apa. Kebahagiaan itu muncul dari rasa syukur yang tulus. Syukur adalah kunci kebahagiaan yang tak terlihat. Sekarang, mari kita melihat apakah kita sudah cukup bersyukur atas apa yang kita punya. Betapa sering kita terjebak dalam mimpi-mimpi yang tak kunjung jadi kenyataan, hingga lupa mensyukuri yang sudah ada. Kebahagiaan datang ketika kita mampu bersyukur, bukan hanya pada apa yang kita punya, tapi juga pada apa yang kita alami, sekecil apapun itu. Bersyukurlah atas udara yang kita hirup. Bayangkan bagaimana rasanya jika kita tidak bisa bernapas dengan bebas. Tak perlu alat bantu pernapasan, tak perlu masker. Kita hanya perlu berhenti sejenak, menatap dunia, dan berterima kasih. Bersyukurlah atas mata yang masih bisa melihat keindahan dunia. Seperti kaca yang jernih, penglihatan kita adalah anugerah yang tak ternilai. Kita bisa melihat, merasakan dan menikmati kehidupan, sesuatu yang mungkin kita anggap biasa. Bersyukur atas telinga yang bisa mendengar ada suara burung, suara desiran angin, suara tawa anak-anak. Semuanya adalah musik yang menenangkan jiwa. Bahkan saat kita mendengar suara hujan yang menyiram bumi, kita bisa merasakan kebahagiaan sederhana yang sering luput dari perhatian. Begitu juga dengan lidah yang bisa mencecap rasa. Betapa nikmatnya secangkir kopi di pagi hari, atau sepotong kue manis atau buah yang manis. Dan marilah kita lihat anggota tubuh kita. Tangan yang bisa bekerja, kaki yang bisa melangkah, pikiran yang bisa berpikir. Semua ini adalah hadiah yang tak terhingga, yang jika kita syukuri dengan sepenuh hati, kebahagiaan itu hadir.
Kebahagiaan itu tak memerlukan syarat. Kebahagiaan hadir dalam kesadaran kita akan hidup, dalam rasa syukur yang tulus dan mendalam. Kebahagiaan itu seperti pohon yang berakar kuat. Bersyukur adalah benih yang menumbuhkan pohon kebahagiaan. Pohon yang akar-akarnya menghujam dalam, batangnya kokoh, dan cabang-cabangnya berkembang subur. Setiap daun yang tumbuh adalah kebahagiaan yang kita nikmati, dan buahnya adalah kepuasan yang kita rasakan sepanjang hidup. Pohon kebahagiaan ini tidak tumbuh dalam semalam, tetapi dalam setiap langkah kecil kita untuk mensyukuri hidup. Kebahagiaan sejati bukan datang dari pencapaian materi atau status sosial, tetapi dari kedamaian dalam hati. Dan kedamaian itu lahir dari kebiasaan bersyukur. Jangan pernah bandingkan kebahagiaanmu dengan kebahagiaan orang lain. Setiap orang memiliki versi kebahagiaannya sendiri. Tidak ada yang lebih salah daripada berusaha mengejar kebahagiaan orang lain. Seperti air yang mengalir di sungai, kebahagiaan kita adalah aliran yang tak pernah terulang. Ketika penderitaan datang, gunakanlah rasio. Namun, kehidupan tidak selalu seperti permukaan air. Ada kalanya kita dilanda badai penderitaan, kesulitan dan ketidakbahagiaan. Pada saat-saat seperti itu, rasio kita diperlukan. Kita perlu berpikir, membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin lebih menderita, dan bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Jika kita merasa gaji kecil, ingatlah masih banyak yang berjuang untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Tetapi ingatlah bahwa setiap penderitaan memiliki hikmah yang bisa kita ambil. Setiap kesulitan adalah jalan menuju kebijaksanaan, dan setiap ujian adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Penderitaan mengajarkan kita arti syukur, arti kedamaian, dan arti kehidupan yang lebih dalam. Syurga itu di balik lautan penderitaan. Pada akhirnya, kebahagiaan dan penderitaan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Seperti perahu yang melintasi lautan, kita perlu penderitaan untuk sampai ke pantai surga. Sebab kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan setelah kita melewati dan mengatasi kesulitan hidup. Ketika kita tiba di seberang, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu bukanlah tujuan akhir, melainkan cara kita menjalani hidup. Jadi kebahagiaan itu sederhana. Tidak perlu mencari-cari di luar sana. Ia ada di dalam diri kita, dalam hati yang penuh rasa syukur, seperti pohon yang tumbuh dari benih. Kebahagiaan akan berkembang seiring waktu jika kita menjaga akar syukur itu dengan tulus dan ikhlas. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.